Baik, sekarang kita akan membahas tentang teorema Green. Di sesi kali ini kita akan menjelaskan mengapa kita perlu teorema ini. Motivasinya dulu ya, seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang curl, ya, curl F. Oke, nah di bahasan sebelumnya kita ingat bahwa curl F itu sama dengan n sub x min m sub y, di mana F itu adalah sebuah vector field yang komponen pertamanya adalah m, komponen keduanya adalah n. Dan lalu kita juga sudah belajar tentang tentang sebuah garis C begitu seperti ini, di mana dia membentuk sebuah close and closing region begitu seperti ini. Maka kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Ada circle di sini ya, integral garis close loop f dot dr seperti ini. Oke, dan kita juga sudah tahu bahwa nilainya jika memang dia 0, maka dia kita katakan sebagai gradient field. Namun bisa jadi nilai ini sebenarnya tidak harus 0, bisa jadi nilai yang lain. Dan kita bisa menghitungnya dengan cara yang kemarin kita pelajari, direct calculation menggunakan integral garis. Mungkin kita perlu parameterisasi dulu terhadap T, tapi mungkin kita bisa menyelesaikannya menggunakan teorema Green. Apa itu teorema Green atau Green's theorem? Jika C adalah sebuah kurva tertutup menutup enclosing a region R, jadi ada sebuah area R dan itu si curve C ini menutup, ya ilustrasinya seperti ini begitu ya, si C ini menutup R, dan arah dari curve ini, jalannya ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam, counterclockwise, dan F-nya ini adalah sebuah vector field yang terdefinisi, differentiable di seluruh R. Maka ya, jadi tadi ini syarat-syarat tersebut, maka line integral dari F dr itu sama dengan double integral di region R untuk curl F dA. Oke. Jadi nilai ini bisa kita cari dengan cara apa? Ya, kita bisa cari dengan cara mencari integral garisnya saja begitu, sama sebenarnya C. Nah, ini dengan cara lain selain kita menggunakan integral garis adalah kita mendouble integral region ini, makan areanya R, maka kita ingat lagi double integral sebelumnya. Tapi fungsinya apa? Fungsi curl F dA. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita menimbang-nimbang ini sebenarnya cukup aneh ya. Kenapa? Nah, kita lihat dulu. F dot dr sama dengan apa? Kita ingat F-nya itu adalah tadi kan mn, sedangkan dr-nya itu adalah dx dy. Maka kalau kita dotkan m dx n dy begitu, sama dengan curl itu rumusnya apa? Kita ingat lagi di belakang, curl itu adalah nx min my, n sub x min m sub y. Berarti n sub x min m sub y region R dA. Nah, ini aneh kenapa? Karena yang kiri ini sebenarnya adalah line integral, jadi menyusuri garisnya. Sedangkan yang kanan adalah double integral. Kita melihat sebuah area, region. Kemudian kita buat di slice area ini, kita buat jadi boundary. Jadi cara hitungnya sama sekali berbeda. Kalau yang kiri integral garis, dan itu cuma satu integral. Kalau ini dua kali double integral, ada inner integral lalu outer integral. Oke, yang kiri curve saja, yang kanan adalah bidang. Ini aneh, tetapi tools ini, teorema ini akan sangat berguna. Ini teorema yang sangat powerful. Dan nanti kita akan coba buktikannya ya. Mungkin ini jadi pertanyaan, kenapa ini harus counter clockwise, harus berlawanan arah jarum jam? Ya, karena ini sudah terlanjur dalam tanda kutip, kita ada semacam konvensi bahwa curl itu adalah n sub x min m sub y. Maka kita mengikuti juga ini counter clockwise begitu.
Kalau misal ternyata curl itu adalah M sub Y min N sub X, mungkin nanti nilai untuk teorema Green diterapkan itu adalah berlawanan atau searah jarum jam, kebalikannya justru. Oke, jadi ini mungkin adalah sebuah konvensi yang sudah diterapkan saja di bumi ini gitu ya, di umat manusia ini. Jadi kalau Anda misalnya bertemu dengan alternate universe dari bumi ini, atau Anda bertemu dengan alien itu misalnya, ya contohnya gitu kalau di referensi video ini, mungkin di sana mereka teorema Green-nya itu berbeda, bisa jadi curl-nya itu searah jarum jam, bukan counter clockwise. Ya berarti memang ada konvensi yang berbeda. Cuman sekarang kita ikuti seperti ini ya untuk teorema Green. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sebagai warning, ini hanya untuk kurva yang close ya, kurva tertutup, closed curve. Oke. Nah, misalnya kita example-nya adalah kita memiliki sebuah C lingkaran dengan radius 1, titik pusatnya adalah 2,0 counter clockwise. Oke, ini sepertinya arahnya harusnya ke sana ya. Nanti kita cek lagi. Harusnya berlawanan arah jarum jam harusnya. Oke. Nah, ini hanya untuk closed curve. Nah, oke, tadi contohnya adalah kasus seperti ini. Oke, itu adalah circle-nya, garisnya seperti itu. Lalu fungsi f-nya apa? Oh, fungsi f-nya adalah ini. Ya. F-nya itu adalah mn, di mana m-nya adalah ini, n-nya adalah ini. Oke, kalau kita mau menghitung secara langsung directly sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya dengan cara integral garis, maka ini nggak bisa kita langsung selesaikan. Kenapa? Karena di sini ada dua bahasa yang berbeda ya. Di sini ada y, ini ada dx, ada dy. Harus kita samakan dulu, yaitu kita gunakan persamaan parametrik, semuanya diubah menjadi theta. Nah, maka x-nya itu sama dengan 2 plus cos theta, y plus sama dengan sin theta, dx sama dengan, maka dx sama dengan sin theta, d theta, d-nya sama dengan cos theta. Tapi ini semua, ini sangat rumit ya. Ini cara yang sulit dengan cara seperti ini. Apakah ada cara lain yang lebih baik? Oke, ternyata ada cara lain yang lebih baik ya. Tadi yaitu kita menerapkan teorema Green. Bagaimana teorema Green-nya diterapkan? Yaitu tadi saya pindahkan soalnya ke atas ini. Ingat dalam teorema Green itu seperti apa? Bahwa nilai dari integral ini itu sama dengan apa? Sama dengan untuk region R curl F. Begitu ya. Nah, curl F-nya tuh berapa? Oke, curl F itu adalah N sub X min M sub Y. Regionnya ini region R, begitu. dA. Oke, N sub X apa? Berarti N ini diturunkan terhadap X, setengah diturunkan terhadap X, habis kemudian sepertinya ada sedikit kesalahan tulis soal ya. Ini sebenarnya adalah setengah X kuadrat min E pangkat min X saya rasa. Nah, sehingga ketika diturunkan ya, ketika N sub X ini akhirnya akan menjadi apa? Ini akan menjadi diturunkan terhadap X, bentar. Ya, maka ini 2-nya ke depan, jadi tinggal sisa X saja. Nah, ininya akan menjadi minnya ke depan, ya jadinya akan sama dengan jadi plus ya, min kali min plus E pangkat min X. Oke, jadi seperti ini. Jadi N sub X-nya, jadi kalau kita coba kasih warna yang sama begitu biar kebayang ya. Maka yang ininya hijau ini adalah sebenarnya N sub X, hasilnya adalah ini. Begitu. Sedangkan yang kedua M sub Y-nya adalah yang ini. M sub Y, maka hasilnya adalah turunan ini. Ya, karena diturunkan ya terhadap Y, maka tinggal tersisa E pangkat min X. Nah, berarti N sub X min M sub Y sama dengan ini dikurang ini, yang mana hasilnya ini tentu akan habis ya. Tinggal sisa X dA. Oke. Nah, jadi tadi integral garis yang mungkin kalau kita selesaikan dengan cara ini sedemikian rumit, ada cara yang lebih mudah. Ini bukan berarti salah ya, cuman tidak kita pilih. Ini tidak kita pilih ya.
benar tapi tidak kita pilih. Tapi rumit, begitu ya. Cara lebih mudah, nah, kita cari cara yang lebih mudah, adalah dengan menerapkan teorema Green. Nah, ini mungkin menjadi motivasi awal bagi kita untuk kenapa kita perlu menerapkan teorema Green. Dan ya akhirnya jadi lebih mudah untuk mengintegralkannya.